Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Novia Ramadayu dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas 3C Angkatan 2020 dengan NPM 2010631050024. Dan di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Pak Dadang Munandar MPD. Dan di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan yang dilengkapi oleh observasi ke Sekolah SMAN 1 Karawang. Di sini ada pengertian sarana dan prasarana, yaitu suatu fasilitas pendidikan untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran peserta didik dan terwujudnya suatu penyelenggaraan pendidikan, baik fasilitas pendidikan yang dapat bergerak dan tidak dapat bergerak. Dan sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak, seperti gedung, ruang, dan yang lainnya. Di sini kita akan membahas tentang konsep dasar, konsep pengelolaan SAPRAS, dan yang ketiga itu ada implementasi. Mungkin kita langsung masuk aja ke topik yang pertama, ada konsep dasar. Di sini menurut Kepdiknas 2000 bahwa pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dan menurut Johannes, pada tahun 1985 ini, pengelolaan keuangan itu meliputi 1. Perencanaan finansial, di mana perencanaan finansial ini merupakan kegiatan yang mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan. Dan yang kedua itu ada pelaksanaan atau implementation involves accounting, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Dan yang terakhir itu ada evaluasi, di mana evaluasi ini adalah proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. Kita next. Dan di sini bisa kita lihat ada kebijakan yang dimana pengelolaan dana pendidikan itu berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan stabilitas publik. Yang pertama itu ada transparansi, di mana artinya ini adalah keterbukaan dalam suatu kegiatan. Yang kedua ini ada akuntabilitas, di mana kondisi seseorang yang dapat diakses oleh orang lain karena performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga itu ada efektivitas, lebih menekankan pada kualitatif, outcomes. Yang keempat itu ada efisiensi, adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil. Dan daya yang dimaksud ini meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Kita next. Dan ini ada implementasi, di mana yang sudah dijelaskan pertama tadi bahwa pemaparan ini dilengkapi oleh observasi ke SMAN 1 Karawang, di mana implementasi dalam sarana dan prasarana di SMAN 1 Karawang ini sudah terlaksana dengan sangat baik, meskipun terhambat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan pendanaan yang didapat dari sumbangan pembinaan pendidikan. Dan adapun dana yang menjadi tunjangan penuh untuk kelangsungan sarana dan prasarana di SMAN 1 Karawang ini, yaitu dari bantuan operasional sekolah atau BOS. Selain itu, ada dana penunjang lainnya yang digunakan sebagai alokasi dana sekolah, yaitu ada dari Ikatan Alumni Semansaka dan yang menjadi pendanaan tambahan untuk berlangsungnya sarana dan prasarana yang maksimal. Di sini bisa dilihat ada profil yang kita observasikan. Ada NPSN, alamat, kode pos, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi,
satu sekolah, waktu penyelenggaraan, jenjang pendidikan, akreditasi, luas tanah, dan sumber listrik. Di sini tertera secara lengkap, dan di kanan kita ada dokumentasi pembuktian bahwa aku dan teman aku, kebetulan kami observasinya bersama, dan ini ada dokumentasinya dengan Pak Budi yang kita wawancarakan untuk mengenai sarana dan prasarana ini. Dan kita masuk ke slide terakhir nih teman-teman. Ada kesimpulan di mana kesimpulan dari pemaparan yang sudah dijelaskan dari awal tadi, bahwa sarana dan prasarana itu adalah suatu fasilitas pendidikan untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran peserta didik dan terwujudnya suatu penyelenggaraan pendidikan, baik fasilitas pendidikan yang dapat bergerak dan tidak dapat bergerak. Dan pada dasarnya, setiap sekolah itu sudah menyelenggarakan sistem pengelolaan penunjang sarana dan prasarana dengan baik. Namun, hendaknya administrasi sarana dan prasarana pengajaran harus senantiasa ditinjau dari segi kelayakan untuk turut serta memperlancar pelaksanaan program pengajaran. Dan di slide terakhir itu ada ucapan terima kasih dari saya untuk teman-teman yang udah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat semua yang sudah menonton. Terima kasih atas waktunya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.